Bab 2634. Satu kuota dalam 100 tahun. Sebagai pengurus paviliun Jubao di kota kuno Linjiang, mereka bertiga secara alami berpengetahuan luas. Barang-barang yang dijual lebih dihargai daripada Eric Kin, dan telah melihat beberapa di antaranya dengan nilai lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki fluktuasi psikologis yang kuat karena banyak harta yang dikeluarkan Eric Kin. Namun, mereka benar-benar belum menerima kultivator yang dapat menghasilkan begitu banyak variasi bahan kultivasi. Item khusus di 4 alam, harta di 5 dinasti. Mempunyai barang para pertapa abadi pelatihan sihir, bahkan ada berbagai item klan barbarian. Apakah anak muda di depannya pernah ke semua tempat di daratan dunia dewa, atau apakah pernah membunuh para kultivator? Sangat tidak mungkin untuk pergi ke sana. Eric Kin terlihat sangat muda, dan sulit untuk terbang ke seluruh daratan, apalagi menemukan harta karun khusus di setiap tempat. Namun, jika harta ini diperoleh dengan membunuh musuh, lalu dengan siapa Eric Kin bertarung? Dilihat dari barang-barang tersebut ada pemurnian obat dan teknik hantu, ada pula yang diduga harta sakti yang dikorbankan oleh ketua iblis. Ada juga barang-barang perbaikan pedang 8 meridian, barang-barang formasi, dan hal-hal dari divisi jimat. Mungkinkah Eric Kin membunuh lebih dari selusin sekte dalam satu desahan, atau haruskah dia memilih setiap jenis sekte untuk dibunuh sekali? Mereka bertiga sedikit bingung, dan tidak bisa menebak apa yang dialami Eric Kin. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan atas keterkejutan Desi Zeng dan yang lainnya. Para kultivator di lautan tak berujung awalnya berasal dari seluruh daratan dunia dewa. Karena tidak bisa bertahan hidup, mereka lari ke sini untuk berlindung dan pernah berlatih di beberapa sekte. Dan kultivasi iblis di lautan tak berujung, meskipun beberapa orang telah musnah, tetapi kultivasi iblis ini bertemu dengan yang kuat. Reaksi pertama adalah melarikan diri, seringkali membutuhkan waktu lama untuk menangkapnya. Dan kultivasi iblis memiliki pembalasan yang besar. Selama tidak memusnahkan hingga tuntas, maka setelah bangkit dan mendapat kesempatan, mereka akan membalaskan dendam. Basis kultivasimu tinggi, kami mungkin bukan lawan, tetapi jika memiliki sekte atau keluarga sendiri, jika memiliki kekuatan, kami dapat membalas dendam. Jadi di masa depan, para kultivator yang tinggal di gunung sihir hanya kultivasi iblis di lautan tak berujung ini tidak terlalu banyak, jadi mereka pura-pura tidak melihatnya. Hanya ketika bertemu Eric Kin dan sekte kebenaran, keberadaan tak terkendali semacam ini, tidak ada kekuatan pendukung yang perlu dicermati, dan basis kultivasi diri belum menghancurkan aliansi darah, sehingga pihak lain tidak akan kabur, tetapi secara aktif mengejar mereka. Dapatkah mereka melenyapkan semua kultivasi iblis di area ini sekaligus? Desi Zeng dan lain-lain tidak menebak lautan tak berujung, tetapi di antara harta Eric Kin, ada juga harta seperti ketua iblis dan master obat Aqualasu, jadi mereka benar-benar bingung. Mereka bertiga telah sibuk selama lebih dari 2 jam tanpa berhenti untuk beberapa saat sebelum akhirnya selesai menghitung harta yang dikeluarkan Eric Kin. Benar-benar pusing, dan hati mereka dipenuhi dengan tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya. Teman seiman, kamu sekarang adalah tamu VIP bintang 4 dari paviliun Jubao, tetapi barang-barang yang dijual sekarang pasti akan meningkatkan level VIP-mu. Setelah menghitung, Desi Zeng tersenyum dan berbicara. Jadi, aku berencana untuk menjual beberapa item dari teman seiman dulu, kemudian menjual item lainnya setelah kamu menjadi tamu bintang 5. Bagaimana menurutmu? Tentu. Eric Kin mengangguk. Dia juga tahu bahwa level VIP di paviliun Jubao dibagi menjadi 9 bintang, dan promosi setiap level sangat sulit. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Tetapi setiap tingkat peningkatan, paviliun Jubao akan memberikan tamu harga yang lebih baik,
yang setara dengan membedakan tamu terhormat dari tamu biasa sebagai semacam umpan balik. Dan Erikin mendengar bahwa jika level VIP melebihi batas tertentu, bahkan paviliun Jubao akan memberikan layanan yang tidak dimiliki tamu lain. Misalnya, dikabarkan bahwa seorang VIP bintang 8 tertentu dibunuh oleh musuh dalam penyergapan dan terluka parah, lalu melarikan diri ke paviliun Jubao. Paviliun Jubao juga mematahkan sikap netral sebelumnya dan langsung melindungi orang tersebut, bahkan mengundang master obat untuk menyembuhkannya dalam waktu singkat. Orang ini kemudian meninggalkan paviliun Jubao untuk membunuh semua musuh dalam penyergapan. Namun, dia baru mencapai 5 bintang sekarang, yang jauh dari level itu. Adapun yang dilakukan Desi Zeng, itu sama saja dengan membiarkan barang yang dia jual nanti dijual dengan harga tamu bintang 5, dan koin roh yang bisa dia dapatkan akan lebih banyak. Meskipun Erikin tidak menghargai peningkatan jumlah koin roh, kesediaan Desi Zeng untuk melakukannya menunjukkan bahwa dia masih memikirkan dirinya sendiri. Pasti bisnisnya sendiri yang membuat Desi Zeng mendapatkan banyak uang. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu mengubah semuanya menjadi koin roh. Ini adalah beberapa hal yang aku butuhkan. Kamu hanya perlu mengikuti daftar dan memberikannya kepadaku. Mata Desi Zeng berbinar lagi. Kultivator menukar bahan dengan koin roh, kemudian menggunakan koin roh untuk membeli harta lainnya. Bagi paviliun Jubao, ini adalah bisnis yang paling menguntungkan. Teman seiman, tolong tunggu di sini, aku akan segera mengumpulkan barang-barang ini untukmu. Desi Zeng melirik daftar dan menemukan yang Erikin cantum di atas semua darah zaman kuno, bahan-bahan pemurnian alat, dan benda-benda abadi. Benda-benda umum seperti rumput ajaib juga ditebar di paviliun Jubao. Melihat Erikin mengangguk, Desi Zeng tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Akibatnya, ketika dia keluar dan hendak menukar barang-barang yang sesuai, Master Paviliun berjalan dengan tenang. Master Paviliun Wang, aku bertemu tamu terhormat hari ini, kata Desi Zeng sambil tersenyum. Master Paviliun Wang mengangguk dan melirik daftar yang relevan. Sebagai Master Paviliun, dia tentu saja memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang dijual kultivator. Namun melihat jumlah dan kerumitan barang yang dijual oleh Erikin, ekspresinya sedikit berubah. Pengurus Zeng, kamu tidak perlu menjualnya dengan harga tamu bintang 4, kata Master Paviliun Wang ringan. Desi Zeng terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Menurut barang yang dijual dan ingin dibeli orang ini, serta potensi yang ditunjukkan, aku memutuskan untuk langsung meningkatkan tamu ini menjadi 6 bintang, dan barang-barang ini semuanya dijual dengan harga tamu bintang 6. Naik langsung ke 6 bintang. Master Paviliun, apakah kamu tahu apa artinya 6 bintang? Desi Zeng terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya. Meskipun Erikin menjual banyak barang kali ini, ada perbedaan besar dalam jajaran tamu terhormat paviliun Jubao. Setelah Erikin naik menjadi bintang 5 kali ini, penjualan dan pembelian berikutnya tidak cukup mencapai 6 bintang. Tentu saja aku tahu, bukankah itu hanya beberapa manfaat tambahan? Bintang 6 bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, lakukan saja, kata Master Paviliun Wang dengan tenang. Sebagai Master Paviliun, setiap 1000 tahun, aku dapat mempromosikan tamu potensial menjadi 6 bintang, jadi aku tidak melanggar aturan. Tapi kamu ingat, jelaskan kepada Tuan Cheng bahwa Paviliun Jubao bersedia berteman dengannya dan berharap persahabatan antara kedua belah pihak dapat tumbuh lebih dalam. Jadi begitu. Setelah Master Paviliun Wang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tetapi Desi Zeng terdiam beberapa saat. Kuota 1 dalam 1000 tahun, Tuan Besar menggunakannya pada pemuda ini dengan begitu mudah. Bersambung.